Baik, terima kasih. Guna melengkapi tugas mata kuliah kode etik pada kesempatan hari ini, perkenalkan saya Aris Munandar, eh, program Magister Sains Psikologi yang saat ini untuk membuat presentasi berkaitan soal tugas akhir yang diberikan, yaitu berkaitan soal modul pelatihan kemudian disinkronkan dengan kode etik psikologi yang ada. Nah, perkenalkan saya Aris Munandar dengan NIM 2150100011. Kemudian untuk topik atau tema penelitian atau pelatihan yang akan kami angkat pada mata kuliah ini adalah berkaitan tentang peningkatan kepercayaan diri pada orang dengan disabilitas psikososial. Nah, kenapa di penelitian ini atau pelatihan ini dengan judul demikian, yaitu berdasarkan dari hasil TNA atau Training Need Assessment yang dilakukan terhadap 3 subjek dengan metode wawancara serta observasi yang dilakukan baik ke keluarga maupun kader kesehatan jiwa yang ada, didapati bahwa ternyata 2 subjek itu malu untuk keluar rumah dan terlibat kegiatan di masyarakat secara aktif seperti pengajian, arisan, dan kegiatan yang dilakukan oleh puskesmas. Kemudian satu subjek berpendapat bahwa mengikuti kegiatan di masyarakat seperti kerja bakti maupun aktivitas di sawah merupakan hal yang menyenangkan karena bisa bertemu dan berinteraksi dengan yang lainnya. Kemudian pendapat lain dari programmer jiwa yang ada di puskesmas tersebut berpendapat bahwa 70% pasien dampingannya adalah sudah minum obat dan mampu melakukan aktivitas secara mandiri seperti mandi, makan, minum. Akan tetapi untuk terlibat secara aktif di masyarakat masih jauh dari harapan disebabkan berbagai macam faktor. Salah satunya adalah kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar atau masyarakat sekitar. Nah, dalam melaksanakan intervensi untuk penyandang disabilitas psikososial tentu banyak metode. Nah, salah satunya menggunakan teknik supportive terapi, yaitu untuk meningkatkan rasa percaya diri subjek. Nah, secara umum dapat disimpulkan bahwa supportive terapi memiliki tujuan untuk memperkuat fungsi psikologis subjek agar lebih sehat dan diharapkan muncul pola-pola perilaku yang lebih adaptif. Kemudian tujuan lain juga berpendapat bahwa supportive terapi adalah mengurangi konflik intrapsikis yang seringkali berdampak pada munculnya gejala-gejala mental. Nah, sehingga kalau kita mengacu dengan judul yaitu berkaitan soal kepercayaan diri, tentu kepercayaan seorang klien pada terapis akan memberikan pengaruh dalam proses terapi yang diberikan. Ini menurut Mutiara tahun 2017. Kemudian beberapa sikap yang dilakukan oleh terapis saat melakukan pelatihan atau kegiatan ini adalah yang pertama berusaha membangun, mengubah dan menguatkan impuls-impuls tertentu serta membebaskan diri dari impuls yang mengganggu secara masuk akal dan sesuai hati nurani. Yang kedua, berusaha meyakinkan pasien dengan alasan yang masuk akal tentang realitas yang ada. Nah, topik pembahasan adalah tentang ide dan kebiasaan pasien yang mengarah pada terjadinya gejala. Kemudian beberapa topik yang akan disoroti adalah yang pertama berkaitan soal kemampuan akan percaya diri, kemudian optimis, yang ketiga objektif, yang keempat bertanggung jawab, dan yang kelima adalah rasional dan realistis. Nah, oleh sebab itu kode etik yang akan digunakan dalam pelatihan ini ada beberapa. Yang pertama, pasal 2 berkaitan soal prinsip umum,
prinsip A yang mengatakan bahwa penghormatan pada harkat martabat manusia. Ada 4 poin. Yang pertama, psikolog atau ilmuwan psikologi harus menekankan pada hak asasi manusia dalam melaksanakan layanan psikologi. Kemudian yang kedua, psikolog atau ilmuwan psikologi menghormati martabat setiap orang serta hak-hak individu akan keluasan pribadi, kerahasiaan, dan pilihan pribadi seseorang. Kemudian yang ketiga, itu psikolog dan atau ilmuwan psikologi menyadari bahwa diperlukan kehati-hatian khusus untuk melindungi hak dan kesejahteraan individu atau komunitas yang karena keterbatasan yang ada dapat mempengaruhi otonomi dalam pengambilan keputusan. Serta yang keempat, psikolog dan atau ilmuwan psikologi menyadari dan menghormati perbedaan budaya, individu dan peran, termasuk usia, gender, identitas gender, ras, suku bangsa, budaya, asal kebangsaan, orientasi seksual, ketidakmampuan atau berkebutuhan khusus, bahasa dan status sosial ekonomi, serta mempertimbangkan faktor-faktor tersebut pada saat bekerja dengan subjek. Nah, kemudian yang kedua, prinsip E berkaitan soal manfaat. Pada ayat yang pertama disampaikan bahwa psikolog dan atau ilmuwan psikologi berusaha maksimal memberikan manfaat pada kesejahteraan umat manusia, perlindungan hak, dan meminimalkan resiko dampak buruk pengguna layanan psikologi serta pihak-pihak lain yang terkait. Kemudian selanjutnya pasal 18 berkaitan soal eksploitasi di ayat yang pertama. Di sana disebutkan bahwa psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak melakukan hal-hal yang dianggap mengandung unsur eksploitasi. Kemudian pasal yang ke-20 dan pasal yang ke-40 berkaitan soal informed consent yang berisi di pasal yang ke-20, informed consent setiap proses di bidang psikologi yang memiliki penelitian, pendidikan, dan pelatihan, asesmen atau intervensi yang melibatkan manusia harus disertai dengan informed consent. Kemudian pasal yang ke-24 berkaitan soal mempertahankan kerahasiaan. Data psikolog dan atau ilmuwan psikologi wajib memegang teguh rahasia yang menyangkut klien atau pengguna layanan psikologi dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatannya. Nah, demikian pemaparan materi dari saya untuk melengkapi tugas mata kuliah kode etik. Kami ucapkan banyak terima kasih.